Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervi Marco Hussein Setiawan Ali. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Mari sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide pertama, dengan pendahuluan kita akan menerangkan bahwa sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang panjang dan kompleks, dimulai sejak masuknya agama Islam ke Nusantara. Pengaruh Islam pertama kali di pesisir Sumatera, tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai. Maka daripada itu, Islam dimulai oleh para orang-orang yang berada di pesisir Samudra Pasai, yang kala itu bersinggah sebagai pedagang dan penyiar agama. Sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai memerankan peran penting dalam penyebaran agama Islam di jalur perdagangan dan interaksi sosial dengan pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Lanjut kita ke PEK 3. Metode-metode yang digunakan oleh para penyiar agama Islam di kala itu. Dari penelitian, di studi literatur atau studi kepustakaan dengan menelaah beberapa referensi mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Studi literatur dilalui dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dianalisis dan dikaji lebih dalam, yang kemudian diambil poin pentingnya untuk dijadikan kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan inti dari semuanya. Urgensi kesejahteraan pendidikan Islam di Indonesia sangat penting karena mencerminkan perjalanan panjang dan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan agama dan budaya di negeri ini. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak awal kedatangan agama Islam ke Nusantara, yang berlangsung melalui interaksi perdagangan ataupun dengan penyiar agama lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat lokal. Peran-peran penting dari orang-orang kala itu adalah peran pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional lainnya sangat penting dalam menjaga dan menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Indonesia. Pesantren pun juga penting karena berperan dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman tradisi keagamaan di Indonesia dengan menyatukan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai seni di Indonesia menjadi universal di dalam agama Islam. Kita lanjut ke PEK 5. Tahap-tahap atau langkah-langkah dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia mencakup perjalanan panjang dari masa masuknya Islam hingga zaman modern. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam sejarah tersebut. 1. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab, Persia, dan India yang berdagang di Nusantara. Yang kedua, penyebaran Islam di Indonesia banyak dibantu oleh para ulama dan wali songo di Pulau Jawa yang menggunakan pendekatan dakwah yang aktif terhadap budaya lokal. Tahap kedua yaitu era Kesultanan dan Kerajaan Islam abad ke-15 hingga ke-17. 1. Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Banten menjadi pusat-pusat kekuasaan Islam di Indonesia. Yang kedua, pondok pesantren mulai muncul sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan kitab kuning, pegon, dan menjadi tempat pembelajaran agama Islam yang sekarang terkenal menjadi Pondok Jawa. Lanjut ke tahap masa kolonial Belanda atau abad ke-17 hingga abad ke-20. 1. Pada masa kolonial, pendidikan Islam
mengalami tekanan dari pemerintah kolonial yang lebih mendukung pendidikan barat. Yang kedua, munculnya madrasah sebagai bentuk pendidikan formal Islam dengan kurikulum yang lebih terstruktur. Tahap keempat yaitu kebangkitan nasional dan kemerdekaan. Dalam tahap ini banyak sekali organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah sebagai bagian dari upaya modernisasi pendidikan Islam. Selanjutnya, pendidikan Islam mulai berintegrasi dengan pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lanjut ke tahap kelima yaitu perkembangan pasca kemerdekaan 1950 sampai 1970-an. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai mengakui dan memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Dan berdirinya Institut Agama Islam Negeri atau IAIN yang sekarang banyak berubah menjadi UIN atau Universitas Negeri Islam di berbagai daerah Indonesia. Yang terakhir, perkembangan di era modern. Yang pertama, terjadinya reformasi pendidikan Islam dengan modernisasi kurikulum, fasilitas dan metode pengajaran. Pesantren dan madrasah pun semakin berkembang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan agama dan umum. Pendidikan tinggi Islam semakin maju dengan banyaknya UIN dan perguruan tinggi Islam swasta yang berkualitas. Terakhir penutup ataupun kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas terkait sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, bagaimana agama ini beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang ada, pendidikan Islam tidak hanya menjadi sarana untuk mendalami ajaran agama, tapi juga bagian penting dalam pembentukan identitas dan karakter Islami dalam kehidupan berbangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.